Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas HMSP ya, perusahaan rokok Sampurna tentu saja yang sudah terkenal, yang baru saja merilis ya laporan keuangan kuartal 4-nya alias akhir tahun 2023, di mana laba bersihnya naik ya 28% nih dibandingkan tahun 2022. Jadi ya siap-siap aja akan dapat dividen jumbo nih dari HMSP ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan ya beberapa video yang sudah saya buat ya, seperti yang ada tertera di sini. Jadi teman-teman bisa langsung cari linknya di kolom deskripsi atau langsung aja ubek-ubek ya channel Investor Jelata ya. Karena selain ada BJBR, ITMG, Adaro, UNTR, ASI, juga ada saham-saham lainnya yang sudah saya bahas ya, terutama saham-saham yang sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 4-nya dan yang biasanya membagikan dividen jumbo gitu ya. Oke, sebelum masuk ke laporan keuangan ya, kita dulu berita nih ya. Ini berita November 2023 di mana Sampurna menambah 2 fasilitas produksi ya. Jadi dia membuat pabrik baru ya, untuk memproduksi SKT ya. Ini adalah sigaret kretek tangan ya, di mana itu salah satu contohnya adalah Jisamsu ya, yang sudah terkenal, dan juga Sampurna kretek. Jadi di situ dikatakan ya, akan mulai beroperasi pada semester 1 2024. Jadi pabrik SKT barunya ini akan beroperasi pada semester 1 ya, alias kira-kira sampai bulan Juni lah 2024 gitu ya. Oke, jadi oh ya, ini dia ngebangun SKT ini karena ini ya, terjadi peningkatan terhadap jenis rokok SKT ini. Nanti kita lihat ya di bagian penjualannya di tahun 2023 ini. Oke, kita flashback dulu. Ini laporan keuangan tahunan ya dari 2016 sampai dengan 2022, dimana bisa lihat sini pendapatan 2022 ini naik ya 8% dibandingkan 2021 ya, tapi jelas masih kalah jauh dibandingkan sebelum pandemi nih ya, di 2019 maupun sampai ke 2016. Walaupun pendapatannya naik, tapi profitnya turun ya di tahun 2022 ya, sebesar 11,4% nih. Nah, di tahun 2023 seperti apa? Nah, bisa lihat di sini pendapatannya ya, alias penjualan itu naik 4,29% ya, menjadi 115,9 triliun nih, dengan beban pokok penjualan yang juga naik 2,76%, sehingga laba kotornya naik 12,66%, dan laba bersihnya tuh naik ya 28,04%. Dan kalau dilihat secara per kuartal, tapi ini revenue-nya turun ya. Maksudnya kuartal 4 kalau dibandingkan dengan kuartal 3 itu terjadi penurunan hampir 8% dari segi pendapatan. Begitupun dari segi profitnya ya, dibandingkan kuartal 3 itu terjadi penurunan 22,9%. Jadi memang kuartal 3 kemarin ini adalah kuartal tertinggi ya, laba bersihnya ya, di sepanjang tahun 2023. Tapi yang pastinya secara tahunannya tadi ya naik 28%. Nah, sekarang kita lihat ya penjualannya itu dari mana saja ya. Bisa dari sini dari ekspor tuh terjadi kenaikan ya 217,6%, luar biasa ya. Jadi ada kenaikan ekspor yang sangat besar ya. Lalu juga yang naik adalah ini ya, sigaret kretek tangan nih, naik 32,15%. Sedangkan untuk sigaret kretek mesin ya itu terjadi penurunan ya. Silakan teman-teman hitung sendiri lah ini berapa persen ya. Yang pasti dari 72,5 triliun menjadi 68,9 triliun ya. Sigaret kretek mesin itu kayaknya yang Emalt ya. Kalau saya salah tolong diralat ya, karena saya tidak terlalu mengikuti nih jenis-jenis rokok ya. Tapi kayaknya sih sigaret kretek mesin itu yang Emalt ya, karena kan penjualan terbesar Sampurna tuh yang jenis Emalt tadi ya. Oke, lalu yang lain juga turun ya. Sigaret putih mesin turun, sigaret putih tangannya naik sedikit ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe untuk mensubscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya juga minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Oke, tadi kita ini ya, saya lupa ya. Nah ini ya, karena sigaret kretek tangannya kan itu naiknya cukup besar ya, 32,15%.
Ya, makanya tadi dia yang tadi di berita dia ingin menambah ya dua fasilitas ya untuk produksi SKT ya, karena memang penjualannya naik cukup besar tuh ya, sampai 30-an%. Jadi seperti itu. Dan juga kalau nggak salah tuh Sampurna udah udah mungkin dari 2 tahun lalu ya, yang rokok IQOS ya, bacanya gimana, IQOS apa IQOS ya, IQOS ya, yang rokok katanya nggak dibakar tapi dipanasin gitu ya, yang pakai teknologi terbaru lah gitu ya, yang katanya racunnya lebih sedikit lah gitu ya. Tapi ini bukan vape ya, tapi dia benar-benar kayak tembakau beneran tapi dipanasin gitu aja pakai alat khusus gitu ya. Nah itu juga di berita, kalau teman-teman cari beritanya itu juga penjualannya meningkat ya, dan itu juga diekspor ya. Jadi dijual secara internasional juga tuh si rokok IQOS. Oke, kita masuk ke komparasi dengan rival-rival ya Sampurna ya, seperti Gudang Garam dan juga Wismilak ya. Dimana earning per share HMSP itu 69,61 ya, kalah jauh dibandingkan Gudang Garam yang 3.127. Tapi Gudang Garam dan Wismilak ini belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 4 ya, jadi masih berdasarkan data kuartal 3 yang disetahunkan. Sedangkan untuk PER ya, HMSP ini yang paling tinggi ya 12 kali ya, yang paling rendah adalah si Wismilak. Untuk PBV yang paling kecil adalah Gudang Garam ya, HMSP ini yang paling besar juga nih 3,25 kali. Ya, tapi ROE Sampurna ini jauh lebih besar ya dibandingkan Gudang Garam ya, 27 versus 9%, dan Wismilak nih yang paling tinggi ya, 31%. Untuk DR-nya juga HMSP cukup besar ya, yang paling besar nih di antara tiga ini dia yang paling besar, yang paling kecil adalah Gudang Garam. Jadi kalau dia secara rasio ya bukan yang paling murah, mungkin yang paling murah yang mana ya, agak susah juga milihnya. PR-nya yang paling kecil WIM, tapi PBV-nya Gudang Garam gitu ya, tapi ROE-nya juga WIM dan ROE-nya HMSP juga gede gitu ya. Ya mungkin antara HMSP dan WIM lah mungkin ya menurut saya. Tapi Gudang ya seimbang lah sebenarnya nih. Saya juga bingung kalau disuruh milih ya. Ya coba teman-teman bantu saya lah, kira-kira teman-teman lebih suka yang mana ya, Sampurna, Gudang Garam atau Wismilak. Tapi kalau dilihat secara harga kan Gudang Garam ini biasanya buat yang duitnya banyak gitu ya, karena harganya 19.500 gitu ya. Oke, silakan teman-teman tuliskan di kolom komen ya, dari 3 saham rokok ini teman-teman lebih suka yang mana ya, atau nggak suka tiga-tiganya ya. Silakan tuliskan di kolom komen deh. Oke, kita masuk ke bagian PR-nya, di mana rata-rata PR 5 tahun terakhir dari Sampurna itu ada di 17,4, dan saat ini dia dipegangkan di sekitar 12 kali ya. Jadi bisa dibilang ini under value cukup jauh ya, 12 versus 17,4. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Bisa lihat di sini PBV-nya rata-rata di 5,57, dan saat ini dia diperdagangkan di 3,25 kali ya. Dan saat ini book value dari Sampurna adalah 256,79, dan jika kita menganggap harga wajar itu terjadi ketika PBV-nya di 5,57 ya, alias rata-rata 5 tahun terakhir, maka harga wajar ada di 1430,32. Dan closing di hari Jumat ini 12 Maret harga saham Sampurna itu di 835 ya. Jadi ada margin of safety sekitar 71, gede nih ya. Selisih antara harga wajar dengan harga sekarang tuh ada 71%. Dan ini chart dari Sampurna bisa dilihat nih, banyak gap terjadi yang belum ketutup ya. Yang paling tinggi itu di 2800, lalu ada 1670, ada lagi di 1310, ada lagi di 1205 ya gitu. Yang di 1125 kayak udah ketutup ya. Intinya masih banyak gap di atas ya. Entah kapan ini akan tertutup ya. Yang pasti dia juga harganya dulu sempat sampai ke 5.500-an ya. Udah turun berapa persen tuh ya, pokoknya ya. Mudah-mudahan sih nggak ada teman-teman yang punya harga di 5.000-an ya. Agak-agak harus mengikhlaskan lah gitu ya. Entah kapan dia akan balik ke 5.000 gitu ya. Oke, nah ini ya gap. Oh, ternyata gap 1125 belum ketutup juga nih ya. Jadi gap terdekat adalah di gap 1125, dan saat ini bisa dilihat dia kecenderungannya sideways ya. Di antara 835 sampai dengan di sini nih ya, 925 ya, di antara dua garis kuning ini nih. Oke, jika 925 ini berhasil ditembus ya, berarti resisten berikutnya ada di 1005.
Ya, dan saat ini dia closing di 835 persis di supportnya ya. Kalau supportnya 835 ini jebol ya, berarti akan ada support berikutnya di 815 dan support berikutnya adalah di terbawahnya ini ya, di sekitar 780 ya. Nah, hari ini nih sebenarnya laporan keuangannya keluar dan hasilnya cukup bagus gitu ya, tapi harganya turun jauh ya, dan harga turun jauh ini tuh di jam-jam closing ya, padahal dia sepanjang hari tuh ya bertahan aja di 855 860 kalau nggak salah ya. Terus ketika di jam 4-an gitu di closing dia langsung ngedrop ya, dengan volume sangat besar nih. Entah apa yang terjadi ya, mungkin teman-teman yang tahu gitu ya, bandarmologi mungkin gitu atau apa gitu ya, bisa tolong komen di kolom komentar gitu ya. Ya, intinya dia sekarang ada di fase kritis lah gitu ya, karena ada di support persis di support 835 gitu. Oke, jadi secara EMA juga dia bisa dibilang downtrend ya. Saat ini dia ada di bawah EMA 20-nya. Dan ini dividen history dari Sampurna ya, bisa dilihat dia sangat royal ya ketika membagikan dividen ya. Hampir selalu 100%, bahkan pernah lebih ya, 103 ya, 101 ya. Jadi memang royal lah kepada pemegang saham gitu ya. Dan biasanya membagikan dividen di bulan Juni atau di bulan Mei gitu ya. Nah, ini ada earning per share per kuartalnya, kalau kita totalkan itu ada Rp69,61 ya. Dan kalau kita asumsikan sama seperti tahun lalu ya, 100% nih, berarti kan 69,61 ya dapat dividennya. Dan dibagi dengan harga penutupan di hari Jumat ini di 835, berarti potensi dividen yieldnya sangat besar ya, 8,33 gitu ya. Dan kalau dia ke 97% gitu ya, karena dia pernah juga DPR-nya 97%, berarti dividennya Rp67,52 dibagi Rp835, berarti dapat potensi dividen yieldnya sekitar 8,08%. Jadi masih besar juga ya. Tapi yang perlu diingat adalah gap-gap tadi ya, yang mungkin harus menjadi perhatian teman-teman ya. Walaupun di tahun lalu sih ketika dia bagi dividen ya ada gap ya, tapi gapnya tertutup gitu ya, berhasil ditutup. Nggak nyampe sebulan nih kayaknya udah ketutup gitu ya. Nah, tapi yang gap-gap ini ya, ini gap karena bukan karena bagi dividen ya, ada gap aja gitu ya. Mungkin karena waktu itu ada pemberitaan kenaikan cukai ya 10% ya di awal tahun 2024 ya. Tapi kan itu kayaknya hampir tiap tahun memang pemerintah selalu naikin cukai ya. Oh ya, berhubung dengan cukai tadi ya, jadi kenapa sigaret kretek tangan mungkin digenjot oleh Sampurna, karena memang dia secara kenaikan cukainya dia yang lebih kecil ya dibandingkan sigaret kretek mesin gitu ya. Mungkin karena itu juga Sampurna fokus menggencarkan penjualan sigaret kretek tangan ya, karena mungkin margin profitnya lebih besar ya dibandingkan sigaret kretek mesin gitu. Oke, itu saja mungkin bisa teman-teman konsiderasi ya, teman pertimbangkan ya. Memang dividennya sangat besar gitu ya, potensi dividennya sekitar 8%. Tapi apakah dia ketika setelah expire date-nya, apakah gap-nya akan bisa tertutup atau enggak gitu ya. Nah, itu yang mungkin sedikit mengkhawatirkan ya, karena melihat banyak gap-gap besar di sini ya, sepanjang sejarahnya Sampurna nih. Oke, tapi kalau dilihat tadi laporan keuangan 2023 yang naik 28% sih ya, mungkin aja ya tahun depan dia juga tetap naik ya. Biasanya kalau labanya naik, biasanya sih ketika terjadi gap up gitu setelah bagi dividen bisa tertutup dengan cepat ya. Contohnya seperti di tahun lalu nih ya, bisa tertutup gitu. Oke, itu saja dari saya. Silakan, sekali lagi ini disclaimer on dari saya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Jadi silakan teman-teman melakukan riset sendiri lagi ya. Oh ya, ini kapan bagi dividennya ya, nunggu ini ya, dia sudah mengumumkan akan mengadakan RUPS ya pada tanggal 23 April, jadi masih cukup lama, bulan depan ya, Selasa 23 April. Dan di RUPS ini biasanya akan dibahas ya berapa dividen payout ratio yang akan dibagikan. Jadi jika teman-teman berminat dengan HMSP, silakan dicatat nih ya tanggal RUPS-nya biar bisa langsung terupdate nanti ya tanggal 23 tuh, cari berita gitu, atau bisa langsung cek di
channel Investor Jelata ya. Makanya jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Jelata.